Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Indah Rahmawati. Di video kali ini, saya akan membahas transformasi sketsa atau grafik fungsi eksponensial menggunakan GeoGebra. Nah, saya mempunyai masalah yaitu buatlah sketsa grafik fx sama dengan 2 pangkat x, kemudian fx sama dengan 2 pangkat x min 2 dan 2 pangkat x plus 3 di GeoGebra dalam satu bidang. Dan kemudian kita akan mendeskripsikan efek perubahan dari grafik fungsi tersebut. Oke, langsung saja silakan buka GeoGebra kalian. Saya akan mencari grafik fungsi dari 2 pangkat x terlebih dahulu. Akan muncul warna ungu, kemudian y sama dengan 2 pangkat x min 2, misalkan ini saya ambil acak ya, dan y sama dengan 2 pangkat x plus 3. Nah, apa yang berubah? Nah, untuk mudah saya akan memberi nama pada masing-masing grafik yang ada di sini. Nah, sekarang perhatikan satu titik yang ada di sini, titik potong dari y sama dengan 2x pada grafik ini. Seperti kita lihat, kalau kita akan menuju yang warna abu-abu di sini, kita akan meloncat sebanyak 2 satuan, karena ini 0 sampai 2. 1, 2. Nah, jika saya perbesar akan muncul seperti ini, biar lebih terlihat. 1, 2. Kemudian ambil 9 titik lagi, misalkan yang ada di sini yaitu 1,2. Ketika ingin mendapatkan yang grafik warna abu-abu, dia juga loncat sebanyak 2 satuan ke kanan. Nah, bagaimana dengan ketika kita menambah 3 di sini? Kita perhatikan lagi 0,1 titik potong dari y sama dengan 2 pangkat x tadi. Ternyata dia loncat sebanyak 3 kali ke kiri. Ketika dia y sama dengan 2 pangkat x plus 3, ternyata fungsi yang warna ungu atau biru ini akan loncat sebanyak 3 kali ke kiri. Coba kita cek lagi ke titik yang mudah kita lihat. Nah, misalkan yang di sini tadi 1,2, ternyata dia juga loncat sebanyak 3 satuan ke kiri. Nah, sekarang kita dapat menyimpulkan bahwa pengurangan maupun penambahan dari pangkat dari fungsi eksponensial itu berpengaruh pada pergeseran ke kanan maupun ke kiri dari fungsi tersebut. Nah, sekarang ketika kalian diberi soal untuk mendeskripsikan, misalkan nanti di sini setengah pangkat x min 2, ketika kita punya fungsi setengah pangkat x, maka kita tinggal menggeser grafik fungsi y sama dengan setengah x ke kanan sebanyak 2 satuan. Nah, selanjutnya kita akan bahas bagian yang kedua, yaitu kita akan melakukan percobaan yang lebih seru lagi dari yang tadi menggunakan GeoGebra pada link barcode ini. Saya akan berikan link GeoGebra-nya di deskripsi video ini. Nah, ketika diklik akan muncul seperti ini. Ini sudah di sini
Tampilan berikut merupakan grafik fungsi eksponensial dengan bentuk fx sama dengan c kali a pangkat kx plus d. Cobalah mengubah parameter c, ak, dan d dengan mengikuti petunjuk pada LKS atau ikuti petunjuk yang ada pada LKS kamu untuk menemukan atau menjawab aktivitas 2. Nah, di sini juga saya lampirkan beberapa pertanyaan yang ada di LKS. Ketika kita lihat fx sama dengan c kali a pangkat kx plus d, artinya ini adalah fungsi eksponensial dengan basisnya adalah a. Nah, kalau dicontoh ini berarti ketika kita masukkan a-nya 2, kemudian yang lainnya 1, 1, dan d-nya 0, berarti kita punya fx sama dengan 1 kali 2 pangkat 1x atau 2 pangkat x. Oke, langsung saja kita akan coba menganalisa yang pertama, apakah efek perubahan A terhadap grafik fungsi eksponensial, ya, yaitu ketika A-nya lebih dari 1, namun K-nya lebih dari 0, dan apakah yang akan terjadi jika A-nya kurang dari 1 dan oke, kita akan coba pilih A-nya akan lebih dari 1. Nah, di sini sudah lebih dari 1 ya, sedangkan K-nya juga lebih dari 0. Nah, misalkan ini akan saya ubah menjadi 2. Nah, grafiknya akan berubah menjadi seperti ini. Nah, bagaimana kalau A-nya itu kurang dari 1? Nah, A tadi itu merupakan basis dari fungsi eksponensial ini. Sedangkan di video sebelumnya saya sudah membahas bahwa basis dari fungsi eksponensial itu harus positif, yaitu lebih dari 0. Boleh pecahan yang positif maupun bilangan bulat yang positif. Nah, kemarin kita sudah membahas ketika A-nya lebih dari 1 dan A-nya di antara 0 dan 1. Kalau di sini diminta untuk mencari A kurang dari 1, artinya A-nya juga akan lebih dari 0 namun kurang dari 1. Jadi A-nya itu di antara 0 dan 1. Oke, berarti saya akan memilih di sini A-nya itu antara 0 dan 1. Misalkan saya pilih 0,25. Artinya fungsinya berbalik arah atau dia menurun. Fungsinya jadi turun. Kalau ketika ini 25 misalkan, ternyata fungsinya naik drastis. Ketika di 0,5 fungsinya akan berubah turun. Nah, artinya efek dari perubahan A itu adalah fungsinya atau kecepatan dari fungsi eksponensial tersebut naik atau turun. Semakin besar X, artinya X-nya mulai dari negatif ke positif, ternyata ketika A-nya di antara 0 dan 1, fungsinya akan turun. Nilainya semakin turun. Yang awalnya besar di sini min 2, kemudian 2 dia sudah hampir mendekati 2, mendekati. Sedangkan ketika kita pilih di sini 25, misalkan A-nya 25, ketika min 1 dia sudah mendekati 0, namun ketika saya bilang 1 dia sudah menuju positif tak hingga, sehingga dia fungsinya naik. Kemudian yang kedua, apa efek perubahan K terhadap grafik tersebut? Kita akan coba masukkan, misalkan tetap A-nya 25, yaitu A-nya lebih dari 1, kemudian K-nya, K di sini berarti adalah kelipatan dari pangkat. Oke, misalkan saya pilih dia 2. Apa yang akan terjadi? Nah, kalau min 2, ternyata apa yang dapat kita simpulkan?
Kalau ini tadi 2, kalau ini tadi min 2. Nah, yang dapat kita simpulkan adalah perubahan posisi dari fungsi eksponensial tersebut. Ternyata dia direfleksikan terhadap sumbu Y. Ketika saya ambil dia yang positif 2, dia akan berubah seperti ini. Sedangkan ketika min 2, ternyata grafiknya dicerminkan terhadap sumbu Y dan kita mendapatkan grafik fungsi yang ini. Oke, lanjut kita ke yang D. Apa efek perubahan D terhadap grafik tersebut? Oke, kita akan normalkan lagi ini. Kan positif dan ini saya ambil 2. Nah, kita akan menggeser D di sini. Perubahan D, D-nya di sini 0, artinya kita hanya punya 1 kali 2 pangkat X saja. Misalkan saya akan mengubah menjadi 1. Nah, yang awalnya tadi asimtotnya, jika kita lihat adalah sumbu X, kemudian saya ganti D-nya sama dengan 1, ternyata asimtotnya berubah menjadi Y sama dengan 1. Coba kita akan ubah min 1. Nah, ternyata grafiknya atau asimtotnya, asimtot dari grafik ini menjadi Y sama dengan min 1. Setiap titik-titik yang ada di sini tadi ternyata turun. Kalau di sini turun sebanyak 1 satuan. Yang tadi awalnya di 0,1 sekarang jadi 0,0. Begitu pula ketika ini kita jadi positif, nah ternyata dia naik sebanyak 1 satuan ke atas. Kalau di sini negatif, ternyata dia turun sebanyak 1 satuan. Dan asimtotnya otomatis berubah menjadi Y sama dengan min 1 kalau di sini. Oke. Kita akan lanjut ke yang keempat. Apa efek perubahan C terhadap grafik? Nah, sekarang kita akan coba normalkan lagi, misalkan ini 0, dan memudahkan kita. C-nya di sini adalah 1. C ini adalah koefisien dari basis fungsi eksponensial tersebut. Misalkan di sini saya ubah menjadi 2, apa yang akan terjadi? Nah, apa yang berubah? Kalau ini tadi kan 1, kemudian jadi 2, apa yang dapat kalian simpulkan? Nah, sekarang bagaimana kalau di sini saya ubah menjadi negatif 2? Apa yang berubah? Misalkan min 10, misalkan plus 10. Nah, yang akan berubah adalah titik potong terhadap sumbu Y. Ketika C-nya itu positif 10, maka titik potongnya adalah 0,10 kalau di sini. Jadi dia itu akan mengubah titik potong dari grafik fungsi eksponensial. Misalkan tadi ini negatif, nah kita peroleh bahwa dia yang pertama direfleksikan terhadap sumbu X, dan yang kedua ternyata dia titik potongnya berubah menjadi 0,-10 seperti itu. Nah, cukup sekian dari video kali ini, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silakan tanyakan di kolom komentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.